latihan nafasnya, tarik nafas ya dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Itu latihannya begitu. Ya. Tapi nanti nafasnya maksudnya ke perut, jangan di dada, jangan. Tapi pastikan perut itu kayaknya penuh dengan itu, nanti keluar dari mulut. Matinya begitu. Nah, amati dulu harakatnya, hurufnya satu persatu biar gak salah ya. Ya kuna robbahum khaufau ya tetapnya gitu. Wa tama'au ya. Wa mimma razaqna panjang ini hum yunfiqun. Ulangi dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, nafas dulu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba perhatikan untuk huruf dot ya, dot. Ini ada dot, ada ini. Dot ya. Dot. Kalau dot ini beda ini. Mirip tapi beda. Ada ini bolalam mudina. Kalau ini, kalau pakai dot ini zola apa artinya? Kalau ini bola, kalau zola, kalau zola gelap itu ini sesat ini. Kalau yang ini apa? Berteduh. Ini ya. Ya. Makanya kalau ini lidahnya menutup semua area mulut. Jadi kalau mulut seperti ini, lidahnya itu semuanya ini atas ya, pakai tutup. Do, out, ya, do, li, tu, out, tahan semua. Ayo coba. Do, li, tu, out. Do yang pegang. Jadi kalau ini agak ke atas, ya. Jadi kalau ini gigi di sini. Zo, ya, lebih tebal daripada Z. Zo. Dan mulutnya begini terus zo. Harokatnya kasar juga. Shadaqallahul azim. Nah, begitu ya. Kira kayaknya Z. Zo. Ya, beda ya. Nah, terutama kalau harokatnya kasar. Kalau nggak tahu bunyinya sama ini, tapi harus dipastikan itu beda. Kita masuk ke itu sekedar untuk bacaannya. Kita masuk ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sholatil laili. Anjuran untuk sholat malam. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tatajafa terangkat apa junubuhum lambung mereka 'anil madaji dari tempat tidur. Yad'una hale padha berdoa, padha sholat malam sapa orang-orang beriman Rabbahum kepada Tuhane khaufan karena takut wa tama'an dan berharap wa mimma razaqnahum dan sebagian dari rizki mereka yunfiquna menginfakkan. Fala ta'lamu maka tidak mengetahui apa nafsun satu jiwa pun tidak mengetahui ma ing apa saja ukhfiya yang disembunyikan apa malahum bagi mereka min qurrati a'yunin saking indahnya pandangan mata jazaan sebagai balasan
bima kelawan sesuatu kanu kang ono sapa man sapa wong mukmin itu yak maluna melakukannya. Jadi orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka dia bersyukur. Wasabbihuhu wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi orang-orang beriman itu kalau malam lambung yang tadinya sedang enak-enaknya tidur dia terbangun. Jadi bangun malam itu sebenarnya itu adalah karunia dari Allah, dibangunkan sama Allah. Nah, orang-orang soleh dari zaman dahulu kalau malam dia mengangkat lambungnya yang tadinya nempel dengan tempat tidur karena sedang enak tidur, itu diangkat dia, meninggalkan kenikmatan sesaat yang ada di tempat tidur itu. Untuk apa? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Artinya sholat malam. Untuk apa? Khaufan, dia merasa takut kalau barangkali amalnya ditolak, takut barangkali dia adalah orang pendosa yang kemudian di belakangnya sudah disiapkan neraka, takut barangkali dalam kesehariannya itu melakukan hal yang merugikan orang lain atau bahkan melanggar syariat. Khaufan wa tama'an, toma itu apa? Berharap. Wa tama'an, berharap semua amalnya itu diterima sama Allah, diterima oleh Allah. Toma. Jadi syaratnya orang ibadah itu biar khusyuk, dia takut sama toma. Takut kalau ibadahnya tidak diterima, takut barangkali di situ ada azab Allah, sama toma, berharap agar pahalanya itu bisa diterima, karena dia bisa menerima pahala dari Allah. Yang pertama dari tahajud ya. Dan tahajud itu coba usahakan jangan ketika butuh saja. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Cuma biasanya kalau kita tahajudnya kalau pas lagi butuh aja ya. Itu. Bukan suntuk bukan. Pas lagi suntuk. Nanti nunggu ketika senang. Pas senang lupa. Atau kebalik. Pas lagi senang tahajud, pas lagi suntuk malah malas. Jadinya akhirnya malas terus. Nah, orang yang mau sholat tahajud, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rizki yang dia peroleh diinfakkan. Ini lagi pas ini. Udah agak dalam masa-masa permulaan ini tuh kita baru mulai dengan ya. Sedikit ada kaleng itu ya. Kita berikan semampunya, itu termasuk menginfakkan nafkah. Ada nafkah yang wajib seperti zakat, itu kan infak yang wajib, memberikan nafkah kepada istri, keluarga, walaupun tidak ditentukan nominalnya. Satu-satunya kewajiban yang tidak ditentukan nominalnya itu ya itu memberikan nafkah kepada istri. Alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadar. Orang yang kaya ya berikan semampunya, orang yang miskin diberikan sebisanya. Tidak ada patokan harus sekian. Makanya perlu komunikasi antara suami dan istri. Kira-kira kebutuhan kamu berapa, istriku, untuk memenuhi kebutuhan ini biar tidak terlalu mepet kan gitu ya. Bilang. Kalau istrinya bilang, Pak, kalau saya itu irit mas 50.000 sehari cukup, tapi sama makan di luar. Itu buat saya sama anak saya satu gitu. Nah, ada nafkah yang wajib, termasuknya kafarah. Bayar kafarah itu kan wajib. Jadi ada 3 harta yang wajib dikeluarkan itu. Pertama itu adalah zakat, yang kedua itu adalah nafkah untuk istri, yang ketiga itu adalah membayar kafarah. Orang yang puasa kemudian tidak mampu untuk berpuasa,
karena memang umurnya atau penyakit terus dan tidak tahu kapan sembuhnya, dia bayar fidyah. Orang yang bersumpah kemudian tidak mampu untuk memenuhi sumpahnya, orang yang bernada dia membayar dengan kafarah. Itu harta yang wajib. Selain itu gak ada yang wajib. Fala ta'lamu nafsun. Kalau ini semua dilakukan, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan baginya min qurrati a'yunin, dari indahnya pandangan. Di qurratu a'yun itu barangkali orang yang sudah berkeluarga, ketika di jalan itu kangen sekali kepingin lihat keluarganya, ya kepingin lihat anaknya, apa yang belum nikah ya. Itu namanya qurratu a'yun. Makanya kalau dalam doa itu kan ada ya, gimana doanya tuh? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, Rabbana hab lana min azwajina, dari istri-istri kami, kalau barangkali lebih dari satu. Min azwajina, ini satu aja belum dapat. Min azwajina, dari istri saya. Wa dzurriyyatina, dan keturunan saya. Barangkali keluarga, family, ada tetangga di sebelah yang termasuk juga saudara. Dijadikan apa? Qurrata a'yun. Jadi kalau pulang itu di rumah itu enak, lihat halaman bersih, anak-anak pada bermain, barangkali cucu pada itu sesuatu yang indah. Qurrata a'yun. Nah, ini termasuk balasan bagi orang yang sholat tahajud, kemudian sebagian rezekinya diinfakkan, maka fala ta'lamu nafsun, dia tidak akan tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan baginya dari kenikmatan tersebut sebagai balasan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Makanya kalau yang namanya infak, sedekah itu luar biasa itu. Jangankan orang beriman yang orang sekaligus orang kafir lah, orang kafir berinfak aja itu dapat balasan. Setidaknya balasan sosial, dia mendapatkan gelar dermawan, kan begitu. Apalagi orang yang beriman. Waqala, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira kabeh, usahakanlah kamu semua fi qiyamil laili, untuk bangun malam. Fa innahu mongko sak temne qiyamul lail iku min da'bis sholihina, termasuk kebiasaane orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian semua. Wa qurbatun, dan mendekatkan diri ila rabbikum, kepada Tuhan kamu semua. Wa manhatun, dan penghapus anil athami, dari beberapa dosa. Wa takfirun, dan penutup lisayyiati, maring beberapa kesalahan. Wa maqradatud da'i, dan penolak penyakit anil jasadi, dari tubuh. Salat malam itu keistimewaannya ya. Makanya usahakan untuk kalau malam itu santri-santri ulama terutama ya, sama udah santri itu, jangan seperti orang-orang awam yang lain. Kalau malam-malam bangun cuma hanya numpang ke kamar kecil saja, usahakan bangun lah walaupun 2 rakaat sambil ngantuk-ngantuk gimana itu. Nah caranya biar tidak kelewat subuhnya, sholat malam itu pepet saja sama subuh. Sekarang kan subuhnya agak cepat ini ya, jam adanya 4 ya, jam 4 ada nih, setengah 5 itu udah selesai semua kan, kita udah turun. Makanya paling tidak jam setengah 4 itu kita udah bangun sholat sambil nunggu, kan subuhnya nanti sebentar, jadi lebih enak kayak gitu daripada sholatnya malam-malam jam 1, nanti sholatnya baru 2 tertidur, akhirnya malah subuhnya kelewat. Karena itu termasuk kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita semua. Nanti kalau begitu, sholat malam itu
ibadah malam maksudnya ya, bukan hanya sholat malam. Ibadah malam itu dari zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah terbiasa dilakukan. Makanya salah satu keistimewaan kalau nggak salah itu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang terjadi tragedi perang salib itu kan orang pada mencari-cari kenapa kok pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu menang. Ketika mereka ada intel gitu ya, mencari-cari informasi apa ya, ketika dilaporkan kepada panglimanya orang Nasrani itu, dia mengatakan dalam bahasa Arab itu, fil laili rubban wa fin nahari farsha. Ketika malam hari tentara-tentara muslim itu seperti rahib-rahib yang meranyek-ranyek kepada Tuhannya, tapi di siang hari mereka itu farsan, penunggang-penunggang kuda yang handal. Ini kehebatan orang itu kalau malam itu menangis merengek-rengek bagikan bayi, tapi kalau siang seperti laki-laki yang gagah perkasa. Wah, itu hebat. Jadi balik. Nah, kalau malam kalau malam kayak kata cocok. Kalau siang Turun lekar. Karena filai rubban, malam merengek-rengek, wah seperti bayi lah, seperti anak kecil yang meminta kepada orang tua yang pengen balon apa gitu. Tapi kalau siang, wah dia orang yang tidak ada lelahnya, gigih, menghabiskan waktunya memang untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena salah satu manfaatnya sholat malam itu di samping kebiasaannya orang-orang mukmin, orang-orang soleh terdahulu, yang kedua qurbatun ila rabbikum, sebagai alat pendekat diri. Salah satu sarana untuk mendekat diri kepada Allah itu ya sholat malam. Biasanya kan ada orang-orang yang mau apa itu namanya, dia mau berdoa sendiri itu nggak pede. Alasannya biar itu aja yang berdoa karena dia yang lebih dekat kepada Allah, kan begitu ya. Padahal untuk mendekat diri kepada Allah itu adalah dengan melakukan hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Amalan-amalan sunnah itu dilakukan, amalan-amalan sunnah secara fikih ya, itu dilakukan. Wa ma taqarraba 'abdun bin nawafil, tidaklah mendekatkan diri seorang hamba dengan melakukan hal-hal yang nafilah, yang tambahan-tambahan itu termasuk sholat malam. Sholat malam kan nafilah tambahan itu. Wa minal laili fatahajjat nafilatan. Sebagian dari malam itu bertahajudlah sebagai tambahan untuk kamu. Ini lakukan itu, sholat nafilah, sholat tahajud, biar kita dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat apa? Apapun yang kita minta yang akan diberi, apapun yang kita dengarkan. Kalau sudah dekat itu kan apa aja bisa kan? Wa manhatun anil asami, manfaat yang selanjutnya adalah menghapus susah. Kalau manhatun itu memang menghapus. Jadi seperti tulisan saya ini, ya, tulisan saya hapus sendiri. Ini mahatun, mamsah, ya, kehapus. Tadi kalau wa mukaffiratun, wa takfirun lisayyi'at. Kalau takfir, ya, takfir itu menutupi. Kita pernah ada ini buku, terus kemudian nulisnya salah, ditempel pakai label itu ya. Itu namanya mukaffir, menutupi. Enggak menghapus, yang menutupi. Menutupi lisayyi'ati kepada keburukan. Terkadang memang kita melakukan keburukan ditutupi sama Allah, sehingga keburukan itu tidak tampak. Karena Allah masih sayang, biar enggak terus-terusnya. Itu manfaatnya sholat tahajud. Takfirun lisi. Makanya ada istilah kafir. Kafir itu apa berarti? Orang yang tertutup
terhadap hidayah dari Allah, namanya kafir. Makanya secara akidah orang-orang muslim, kafir itu apa? Kafir itu ya orang yang tidak mau menerima Islam, ya namanya kafir, kan begitu. Secara bahasanya begitu. Kemudian juga ada kafarah. Kafarah itu apa? Ya penghapus juga. Kita punya nadar, kemudian tidak mampu untuk melakukannya, tutuplah, ditambah itu. Namanya kafarah. Itu satu akar kata itu. Kemudian manfaatnya tahajud, wa maqradatud da'i, dan penolak penyakit anil jasadi dari tubuh. Ini biasanya ada orang yang ngeluh sakit tidak sembuh-sembuh. Kalau tahajud sebenarnya minta sama Allah biar agar penyakitnya diangkat. Kadang ada orang yang menghabiskan uang ya banyak, bahkan sampai tanahnya dijual, kontrakannya dijual, ininya dijual, mobilnya dijual, karena untuk apa? Kepingin apa? Gitu. Usaha salah dulu ini bagus, tapi harus ada usaha batinnya juga. Minta sama Allah, terutama dengan sholat haji. Kadang orang yang lupa ya. Aku bulan-bulan saya kepingin sembuh, kepingin ini, ya. Sakit gak enak, ini kurang tahajudnya itu. Justru ketika malam-malam dia tidak bisa tidur itu, dia sebenarnya sedang diperingatkan oleh Allah untuk bangun malam. Dan waqala, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, iku yubghidu, membenci sapa Allah, membenci kulla ja'dhariyin, setiap orang yang sombong. Jadi saya terangkan satu-satu. Jawadin, orang yang banyak makan minumnya banyak. Sokhobin, bisa pakai sin boleh, sakhobin boleh, pakai sok juga ada. Sokhobin, suka berantem, suka berteriak-teriak. Fil aswaki, di pasar. Tapi jifatin, bagaikan mayat, bilaili, pada malam hari. Himarin, seperti himar, bin nahari, di siang hari. Alimin, pandai, di amri dunia, dengan urusan dunia, tapi jahilin, bodoh, di amril akhirati, dengan urusan akhirat. Jadi Allah itu paling benci sama orang yang ja'dhariyin itu tidak mau menerima nasihat orang lain walaupun itu baik. Itu ja'dhari. Apalagi ikut kajian itu malas. Dia merasa saya udah bisa kok, saya udah pernah dengar kok. Padahal Imam Abu Hanifah itu datang ke sebuah ke muridnya, kemudian di situ pergi ke masjid. Dan di masjid itu ada anak kecil, itu bukan anak kecil, anak muda ya. Dia khotbah di masjid, ceramah. Itu Imam Abu Hanifah mendengarkan, seakan-akan beliau itu nggak pernah tahu. Terus akhirnya si muridnya itu tanya, wahai guruku, bagaimana pendapat panjenengan tentang ceramah anak muda tadi? Kata Imam Abu Hanifah, saya sudah hafal dengan apa yang disampaikannya sebelum anak itu lahir. Tapi beliau mendengarkan seakan-akan seperti orang yang baru mendengar, sangat tawadhu'nya. Makanya yang namanya ilmu itu jangan merasa udah pernah, jangan harus tahu gitu ya. Walaupun itu satu hadis kemudian diulang lagi, ada ustadz lagi bahasnya hadis itu misalnya, nggak apa, kita dengarkan. Barangkali satu ustadz, satu kiai itu dia punya tipe sendiri-sendiri dengan cara penyampaiannya, ya kan? Seperti tafsir dalam Al-Quran itu, tafsir itu banyak, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir
Al-Maraghi, ada tafsir Al-Manar, kemudian ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Al-Qurtubi yang sering saya suka itu. Jadi tafsirnya itu juga kita banyak referensi. Ada tafsir As-Sa'di, sekarang yang baru dari Al-Azhar itu tafsir Tontawi, ada tafsir Imam Sya'rawi, Al-Mutawalli Sya'rawi dari Mesir juga itu apa namanya, biar informasinya banyak. Jangan kemudian kalau udah ngaji sekali udah sayang, nanti kita ilmunya segitu-segitu aja. Itu jadori, itu nggak disukai sama Allah ya. Yang kedua jawadin itu al-ukul wasyurub, banyak makan, banyak minum. Makannya banyak, minumnya banyak. Itu enggak bagus. Makan itu secukupnya aja. Kalau bisa itu separuh bagi tiga ya. Bagi tiga. Yang sepertiga itu buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas biar nafas. Ada orang yang kalau makan dupon, bukan nasional, dupon makan terus. Habis makan banyak, minum itu pakai gelas jumbo itu 12. Ini ya, Abdul Butun. Jadinya Abdul Butun nih. Itu nggak disukai sama Allah. Makanya salah satu dalam sirahnya itu, perjalanannya kisahnya itu, Imam An-Nawawi, pengarang kitab Sahih itu ya, terus pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, beliau itu jarang makan. Sehari itu paling cuma minum. Jadi kulitnya itu sampai orang itu kurus sekali. Kalau orang sekarang itu bilang kempeng ya. Karena beliau takut sekali kalau makan itu dimarahi sama Allah. Takut kalau yang dimakan itu tidak halal. Dan biasanya itu beliau sangat kurus sekali karena jarang makan. Paling minum air zam-zam. Kalau kita kan malah kebalik ya, jarang berhenti. Ngemil terus ngemil. Lainnya aja nanti lama-lama sudah ada makannya ini nanti di sini. Nggak tahu apa irigasinya nggak datang ini. Jadi ngaji ya urusannya ya makan, nanti kumpul-kumpul ya makan, jalan-jalan ya makan, pergi sama temennya ya makan, gitu ya. Jadi saya makan ya terus. Kaitannya kurang makan terus sakit mah. Kurang makan sakit mah. Nah kurang makan sakit mah kurang nono. Sebenarnya itu kan Makan rata-rata bukan nggak makan ya. Contohnya orang kalau puasa aja sakit mah nggak, malah justru kan obat, ya kan? Sebenarnya itu karena itu ya, apa pola makannya ya, yang dimakan. Kadang kan yang dimakan sembarangan, gitu ya. Itu yang justru sebenarnya menjadikan kita itu tidak teratur lah, makanya itu tidak teratur. Karena cok banyak, cok sedikit kan perutnya kan jamnya ya tidak disiplin. Sebenarnya begitu. Terus yang dimakan itu, makanan itu kan sebenarnya ada sifat-sifatnya, ada sifat dingin, ada sifat panas gitu. Jadi kita pokoknya makan itu belum ya kan apa aja. Nah itu yang kadang kan ada makan kalau dimakan jadi sariawan ya. Nah, kalau saya makan pisang rebus itu mesti sariawan, sama makan salad itu sariawan, nggak cocok. Nah itu kan karena kita pola makannya saja ya. Saya perlu dites. Habis makan panas minum makan bakso barangkali ya panas terus minumnya es teh, itu kan sebenarnya resiko juga buat kita, lambung kita dalam jangka lama sebenarnya. Kemudian kalau Softobin itu suka bersuara keras, terutama di pasar gitu ya, buah-buah, apalagi kalau urusan uang itu nomor satu, kayak sekarang kan nggak mau kalah sama yang lain, itu namanya softop. Aku gitu ya,
peraya rebut itu namanya sok. Jadi orang yang suka suaranya banter di pasar gitu, ada orang mau beli, jangan beli di sana, sini aja. Oh, kamu beli sana? Gitu ya. Kalau orangnya takut. Itu nggak disukai sama Allah orang yang seperti itu. Nah, apalagi ditambahi jifatin bilaili, kalau malam itu kayak bangkai udah tidurnya sholat satu tempat tidur dihabisin sendiri, bangunnya siang, astagfirullah itu ya, itu nggak disukai sekali sama Allah. Terus himarin binahan, seperti keledai di siang hari. Apa itu? Urusannya makan, kalau melek makan. Hewan kan begitu kan? Jadi kalau melek ya nyari makan udah. Berhentinya makan itu kalau tidur aja. Jadi yang diurusi makan. Dunia begitu ya. Ini yang juga kita harus berlindung. Alimin di amri dunia, pandai dalam urusan dunia, tapi jahilin di amril akhirati, bodoh dengan urusan akhirat. Tapi kok makanya kita juga berdoa sama Allah ya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan bahwa dunia itu tujuan kami yang paling besar. Ya, dunia kita punya tujuan, tapi jangan jadikan itu tujuan yang paling besar. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan puncak kecerdasan saya itu hanya di situ. Jadi puncak kecerdasan kita juga harus diasah dalam masalah agama. Nah, biasanya kalau masalah ilmu itu orang malas. Tapi kalau masalah dunia, orang itu belum malu. Satu contoh, ada hadis. Hadis itu bertentangan, ini sahih apa enggak sahih. Orang kalau sih ngomongnya gitu, saya nggak tahu mau sahih mau enggak sahih, aku melu baik, gitu kan? Karena saya nggak ahli hadis. Gitu kan? Ada satu hukum, ini halal apa haram, hukumnya bagaimana? Orang nggak mau tahu. Saya Pak Melu kiai aja lah, saya Pak Melu ustaz aja lah. Nggak mau berpikir, nggak mau mengkaji, nggak mau mencari, nggak mau. Gitu kan? Alasannya saya bukan ahli fikih, saya bukan orang alim, saya orang. Tapi coba kalau urusan dunia, ada pengumuman, saudara-saudara hati-hati di sekarang beredar uang palsu. Ya, dengan ciri-ciri seperti ini. Orang langsung dompetnya diambil, dikontrol satu-satu uangnya. Nggak ada yang bilang, maaf saya bukan pegawai bank, itu nggak ada. Ya, maaf saya bukan ahli ekonomi, maaf saya bukan, nggak ada yang ngomong gitu. Mesti diteliti sendiri-sendiri. Pak Tunggu bilang, tidak asli apa palsu. Kan gitu ya. Seakan-akan langsung pintar kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, pura-pura bodoh. Nah ini ya, jadi penyakit kita juga. Ya. Sama kalau seperti ngaji ya. Kalau ada kuliner yang enak, ada kabar kuliner di sana murah, nggak enak sih tapi murah, itu dapatnya banyak. Kan penasaran nggak? Oh berbodong-bodong besok pada ke sana kan? Tapi kalau ada yang ngaji itu, ngaji di sana, ngajinya begini-begini, orang nggak mau ikut ngaji dulu, tahu gimana, biar lihat, biar bisa memperhatikan, menyaring, mengamati kan gitu ya harusnya. Tapi kan nggak langsung mengfonis saja, wah itu kajian di sana begini dan lain sebagainya. Nah itulah kekurangan kita juga. Baik, ada yang perlu dibahas sebelum kami tutup? Karena kami masih ada kajian lagi. Mau nanya sih, Iya. itu amal tentang sunnah, salat sunnah yang saya tadi menerangkan dan saya dengar dari redaksi lain. Kalau salat tahajud itu ada nilainya dari amal-amal sebenarnya itu apa? Rasulullah pernah ngasih bulan kepada sahabatnya atau Apanya itu maksudnya? ya istilahnya fadilah salat tahajud lebih banyak dari amal-amal sunnah lainnya gitu. Iya. Ya karena diantaranya di Al-Quran sendiri langsung disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan sebagian dari malam bertahajudlah sebagai tambahan. Kemudian
ada surat Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari. Nisbahu awin kusminhu qalila. Separuh atau kurang dari separuh, sedikit. Nah, itu. Ini mau disebutkan dalam Al-Quran sangat jelas. Makanya hampir tidak ada ibadah sunnah yang kemudian ditegur, dianjurkan, dilakukan secara rutin oleh Rasulullah. Sehingga itu menjadi sebuah amalan dan fadilah yang luar biasa. Gitu ya. Dan kalau kita mau lihat fadilahnya apa sholat tahajud, itu banyak. Tetapi ini terlalu kecil untuk menjelaskan hal ini. Makanya saya minta kepada santri-santri ulama, terutama teman santri, usahakan melakukan tahajud. Dan tahajud jangan hanya minta, cuma lakukan itu sebagai rutinitas. Ya minta boleh, karena kita butuh ya minta. Tapi jangan kalau butuh saja, terus kalau bisa. Kalau nggak bisa satu Jumat, satu hari tiap malam full ya, satu Jumat berapa lah diisi, apa 2 apa 3 kali kan gitu. Makanya saya senang ya ada kiai kalau ketemu itu nggak tanya mobilmu ganti apa belum, motormu apa gitu ya, tanya gitu, piye tahajudmu gitu, piye tahajudmu, alhamdulillah ya berapa kali dalam seminggu kan gitu ya, alhamdulillah ya bisa masuk 2 apa 3 ya sampai malah begitu kan. Nanti kalau Bu nih kiai, saya belum begitu ada. Iya santriku kok orang tahu tahajud gitu. Saya seneng gitu sama kiai yang begitu ya. Kalau orang-orang soleh gitu biasanya ditanyakan gitu ya. Jadi jarang tanya yang anak kamu berapa, rumah kamu mondoknya kemana, sudah dilepo belum. Jadi jarang menanyakan yang hal seperti itu. Yang ditanyakan itu. Sekarang Ramadan sudah hatam berapa kali Qurannya? Ini kalau bulan Ramadan kamu derasnya berapa kali? Masih sempat ngajar apa enggak? Saya kira cukup. Saya masih ada kajian lain. Subhanallah.